Indonesia. Terima kasih banyak atas kesempatan kebersamaan. Kalau teman-teman lihat kenapa saya dengan teks, karena saya tadi dari kompleks perkebunan Koyawas atau lebih tepatnya desa Kayu Urat, karena sebenarnya saya juga berdomisili di sini ya, tapi cuma tempat-tempat kecil di kebun. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini sebenarnya memang seperti sudah diperkenalkan oleh atau disentil tadi oleh Dr. Pamela, bahwa saya akan membawakan seperti teman-teman tahu ataupun saya menjelaskan ada 3 tugas pokok dari seorang dosen ya. Pada biodata saya singkat ya. Jadi tugas kami yaitu mendidik, mengajar ya. Kemudian di sini juga ada tim, ini calon sarjana kesehatan masyarakat. Ada tim saya Lois ya. Bisa sarjana kesehatan masyarakat kandidat ya. Sebenarnya banyak ada tim, tapi itulah kesempatan karena di hari yang sama harus juga melakukan 3 fungsi ya. Nah teman-teman sekalian, saya singkat sebenarnya akan memaparkan sebenarnya pengertian untuk mengukur tekanan darah pada kelompok tani yang ada di perkebunan atau pengungsian Koyawas. Sama juga risetnya ada di wilayah pengungsian Koyawas. Kalau kelurahannya Koyawas juga. Oke, berarti kita satu kelurahan. Nah, ini jadi kalau teman-teman kan pasti para nurse, apalagi bukan hanya nurse ataupun profesi apapun yang ada di ruang lingkup kesehatan sudah tidak asing mengenai alat ukur tekanan darah yang dipakai. Perlu selalu dilakukan karena seperti teman-teman tahu edukasi ya, penting juga atau komunikasi informasi untuk penyampaian program apapun yang kita harus mitigasi atau tegakkan pada masyarakat NKRI yang kita sama-sama cintai ya. Nah, jadi sebenarnya ada pengukuran tekanan darah dan edukasi kesehatan pada kelompok tani di Lamongan ya. Nah, kebetulan nama lengkap saya ada, kebetulan puji Tuhan saya boleh dicapai oleh dokter Bulan Julia tahunan graduate diploma. Waktu saya ke Australia Pamela juga ada sempat ikut bersekolah masuk kesehatan dokter keluarga saya dosen tetap di fakultas waktu saya Universitas Samratulangi di samping SKM juga di pasca sarjana. Siapa yang berminat ambil master kesehatan ataupun dokter, kebetulan saya ngajar juga untuk memfasilitasi
Pidana yang saya gunakan bahwa tidak sampai melakukan pengambilan juga ada riset ya, yang memang sebagian besar saya pusatkan juga di Labuan ya, karena Labuan akan menjadi kota. Jadi untuk screening kesehatan dari para pemilih merupakan juga tugas pokok fungsi teman-teman, dan saya bukan tugas pokok utama yang dilakukan oleh para tenaga medis, yaitu promosi kesehatan seperti ini, mencegah, prevensi, dan tadi yang Dr. Pamela dan teman-teman sudah sampaikan, kuratif, mengobati dan rehabilitasi. Saya lebih utama melakukan promosi dan pencegahan prevensi karena saya di kesehatan masyarakat, tapi tidak meninggalkan cure, treatment, pengobatan maupun rehabilitasi. Saya berada juga di bangun 6-8, tapi lebih aktif untuk dua hal tadi. Ya. Next. Bapak Ibu sekalian, telah dilakukan persiapan dan ini merupakan pelaksanaan dan akan segera nanti dilaporkan, dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat hasilnya. Saya akan posting secara internasional di jurnal Sinta atau Fokus. Doakan, jadi bisa lihat di situ. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, kalaupun saya tidak lagi menjabarkan karena ini di ruangan ruang lingkup kesehatan, bahwa kita tahu bahwa karena saya tahu bahwa ini juga tidak, Bapak Ibu sudah ada overtime ya. Jadi kalau sudah mau boleh go home, ya sudah. Oke, next. Sebenarnya daripada program ini terutama untuk perubahan perilaku dan tentunya secara umum untuk sistem kesehatan. Misalnya perilaku apa? Misalnya kan kita ketahui bahwa penyebab antara lain hipertensi, kecapean kan, karena ketidakseimbangan dari beban kerja sama waktu istirahat. Kemudian pola makan. Kemudian biasa kalau kita bertanya datanya dengan apa? Pestisida yang tidak lengkap. Jadi pestisida juga bisa mempengaruhi ya bagaimana dia patofisiologi atau bagaimana pencegahan. Tentu nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkannya. Nah, tentu kalau misalnya kalaupun ada permasalahan, tentu ada kendala di mana kita tahu bahwa walaupun ini akan menjadi kota, tapi kendalanya ada keterbatasan transportasi. Tapi Labuan sekarang kan sudah lebih maju ya. Dan ini ada rencana tindak lanjut lagi, monitoring akan hipertensi daripada petani ataupun masyarakat pada umumnya, tentu dengan memberdayakan daripada lokalnya. Nah, kalau misalnya dengan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, tentu itu harus secara resmi karena berbasis hospital, bukan komunitas. Itu perbedaan antara tugas Dr. Pamela dan teman-teman sekalian, Ibu Wakil Direktur juga maupun saya. Jadi kalau saya memikirkan yang datang satu orang selalu who behind siapa yang di belakang dari pasien yang datang. Kalau misalnya teman-teman atau Dr. Pamela akan melihat dan harus menyembuhkan siapa saja mencari obat, harus sembuh. Kalau kesehatan masyarakat bukan hanya pasien tapi masyarakat secara umum dan dampaknya. Ketika saya angkat dari sengaja, kemudian tentu berpikiran Koyawas tapi besar, wilayah kepolisian Koyawas, bukan hanya Koyawas berarti Labuan pada umumnya ya. Kemudian normalisasi besar, kemudian bersyukur bertani, tapi tidak memungkinkan untuk cuaca ini. Kesimpulannya bahwa program screening atau edukasi mengenai hipertensi tentunya akan berhasil dengan program utama, terutama meningkatkan kesadaran. Kedua, memberikan akses pemeriksaan secara nomor nada tuh bau. Tentu misalnya saya bawa ini dan saya akan turun sehingga bisa terscreening. Karena kebetulan saya adalah masyarakat juga bagian dari Labuan. Paling tidak 3 bulan kalau mau panen pasti datang. Dan seterusnya mengidentifikasi dan
event ya, misalnya event hari ulang tahun dari Dokter Pamela ataupun event lain ya, tujuannya pada masyarakat. Nah, terima kasih, dan untuk keberlanjutan tentu kita memberdayakan tentu lokal, para kader ya, mereka diberdayakan secara optimal, dan dari hasil-hasil tersebut juga untuk pemerintah desa, dan kalaupun misalnya ke depan nanti bisa menjadi role model ya, komunitas yang menjadi contoh untuk secara umum, karena memang by observasi ya, kalaupun ke depan saya buat penelitian, memang kelihatannya kesejahteraan ya, kecamatan Lamuan dalam hal ini masih kecamatan kan, pasti akan lebih rata-rata dari kecamatan yang lainnya di Minang saya. Nah, ada indikator-indikator lainnya yang bisa kita lihat, dan tentu replikasinya kita menerapkan di desa-desa lain dengan karakteristik yang serupa. Jadi Lamuan menjadi percontohan ya. Terima kasih kami mewakili Universitas Abdul Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan dua tadi saya bekerja di Fakultas Sarjana Pusat dan juga di Fakultas Kedokteran. Ini email saya paling bawah, nama lengkap saya 2 dan baris bawah, dan kontak nomor saya ada di Dokter Pamela, tapi saya tidak terlalu menjawab kalau WhatsApp. Nah, kemudian banyak terima kasih pada Ibu Wakil Direktur Dokter Pamela dan juga dari Nutrisia yang boleh juga sama-sama mengambil ruang dan tempat pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan. Diberikan 1 menit, dari satu kiri sini sebelah kanan 1 pertanyaan. Boleh secara umum, tidak harus bertensi ya. Apa yang boleh mau berkenalan? Boleh dokter mau berkenalan yang di Kelurahan Riawas? Enggak ada. Lumaratas, kalau yang sana masuk Kak Ulil dan atas, Kayuran atas. Tempat saya di Kayuran atas. Kayuran atas nggak ada? Nggak ada. Anda kadang boleh. Riawas nggak ada. Cuma ada di mana? Lumaratas. Oh, Lumaratas. Ya kan Lumaratas. Bolaang. Dulu Pamela pernah tinggal 2 minggu di Bolaang. Pada waktu saya kosa, ya jadi dokter muda di Puskesmas, tinggal di Bolaang. Yang masih bangunan lama. yang masih kapan, masih sekarang ada Solo Gato, begitu dokter Ismail Junta. Jadi 30 tahun lah. 30 tahun lalu. Jadi memang ada hubungan emosional untuk Lamuan dan juga Pamela bekerja di sini. Oke, belum ada. Kalau belum ada, ya saya akhiri pertemuan ini. Seperti tadi ada pulsa-pulsa, ini DP tunai itu Kang. Aduh, kita jadi masa ini saya itu pertanyaan 1 dari sini, pertanyaan ini 2. Berarti langsung kalau dari Nutrisia, langsung itu kalau orang 50.000 saja. Silakan pertanyaan dari dokter sebelah kiri. Ini dokter. Oh, dari dokter. Ini sebelah kiri tidak mengapa. Pakai hitungan sampai 10 ya. 1. Sayang. Terima kasih atas kesempatannya dok. Saya ingin bertanya mungkin secara umum, apalagi yang dokter paparkan tadi yang berkaitan dengan pertanian. Bagaimana kiat kita sebagai petugas kesehatan yang ingin memberikan penyuluhan kepada para petani, sedangkan mereka karena fokus di pekerjaan mereka sehingga tidak ingin melakukan screening kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Jadi prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk melakukan promosi atau komunikasi tidak harus formil secara seperti ini.
kelompok tani, tapi pasti kalau di Indonesia semua kita harus jadi dari suku agama boleh contoh yang Katolik berarti ada ibadah nikah kan orang Sinona ini kemudian ada ibu Katolik kan saya uruskan yang saya pernah berkunjung juga di kawasan di Biara karena saya alumni dari SMP Pasar Manado dan kami ada program dari teman-teman siaran rekreasi. Jadi yang lalu waktu bulan Maria, Polidor, ya yang Katolik, kami sering berkunjung dari sini. Ataupun yang di desa bisa ada Bapak, Ibu, pemuda, remaja. Jadi edukasi itu pun mulai pada waktu keluarga kita sendiri pada waktu apa? Ada hajatan, ulang tahun, ataupun pertemuan-pertemuan informal. Orang Manado pasti banyak pas paginya kan biasanya jadi tidak harus formal dengan melakukan wayang di mana dan kapan saja. Sebenarnya status kesehatan daripada masyarakat Indonesia yang yang naik ya menurut oleh sampai ini bukan ya di sini jadi ada 50.000. Pengobatan tradisional daripada Terima kasih, pertanyaan yang cukup menarik, bukan cuma menarik tapi juga menantang. Ya, not only attractive but also challenge ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bilang informal, bukan hanya pertemuan yang on-site. Online bisa kan? Sekarang kalau di media sosial pada umumnya apa? No viral, no justice. Segala sesuatu diviralkan supaya ada proses hukum. Nah, viralkanlah seperti itu melalui media sosial. Apakah ada baik yang risk? Kalau saya cenderung Facebook karena sudah 17 tahun dan saya membimbing juga mahasiswa di situ walaupun ada portal supaya ya. Jadi mainnya di media sosial. Kalau di media sosial pasti tiap kelompok meningkat PKK kan kita Lion Dance ada kelompok kan di situ. Nah, kita edukasi di situ karena pasti kelompok tadi tersebut ada anggota keluarganya, apakah suami, istri ataupun anak, cucu, mantu, ya kita mengedukasi melalui hal tersebut ya, online maupun onsite. Oke, kira-kira boleh sampai di situ? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan melihat dari jumlahnya, tapi itulah hubungan emosional yang kita bisa bina bersama. Karena kita bukan cuma sekarang di bulan Ramadan, tapi menunggu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, memang kami melanjut dan banyak yang sudah mungkin teman-teman dari adik-adik yang tulis ada malu bukan direktur. Itu kebetulan saya koordinator program studi. Dr. Iko. Ya, pada waktu itu beliau kan kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya pernah koordinator program studi di UKM. Lalu yang saya direktur pernah mahasiswa ya pada waktu saya fokus di kedokteran di bagian Oke, sampai di sini kita jumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada Tuhan,